Wartawan Aiman Wicaksono yang merupakan salah satu seleb jurnalis dalam dunia pemberitaan televisi tanah air baru-baru ini mengundurkan diri dari Kompas TV. Kabar tersebut diumumkan Aiman Wicaksono melalui unggahan di akun Twitternya dengan mengunggah video siaran terakhirnya menjadi news anchor di Kompas TV dan sejumlah kompilasi Aiman mengucapkan pamit untuk menutup siaran. Tak sedikit warganet yang terkejut dengan pengunduran diri Aiman. Beberapa di antaranya berspekulasi jika Aiman sepertinya dalam tekanan pasca gencar melakukan investigasi Konsorsium 303 yang melibatkan sejumlah oknum petinggi Polri. Apakah dugaan tersebut bisa dikonfirmasi kebenarannya atau hanya sekedar berada di ruang polemik? Host program utama Kompas TV, Aiman Wicaksono, telah terjun sebagai wartawan TV sejak tahun 2001 dengan bergabung di stasiun TV RCTI selama 11 tahun. Ia kemudian beralih ke Kompas TV dan mempunyai acara sendiri bertajuk Aiman. Jika ditotal, ia telah berkecimpung di dunia jurnalis sekitar 20 tahun. Sepanjang karir jurnalisnya, pria kelahiran 8 Juli 1978 ini sudah meraih berbagai nominasi dan penghargaan, termasuk presenter talk show terbaik dari Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2018, serta presenter berita terbaik versi Panasonic Gobel Award tahun 2018. Namun seperti sebuah tradisi, setelah lebih kurang 11 tahun di Kompas TV, sama dengan lamanya ia menjadi jurnalis RCTI. Ia memutuskan hengkang dari anak usaha Kompas Gramedia tersebut. Tak sedikit yang menyebutkan jika Aiman mundur karena ia mendapatkan bocoran data-data eksklusif tentang nama sejumlah petinggi Polri yang diduga terlibat Konsorsium 303. Sejak kasus kematian Brigadir J bergulir dengan tersangka utama Ferdy Sambo, segera beredar rumor jika mantan Jenderal Bintang 2 itu terkait jaringan bisnis haram Konsorsium 303. Aiman lewat acara yang diasuhnya secara intens dan eksklusif melakukan investigasi. Terhitung sejak akhir Agustus hingga awal Oktober 2022, atau beberapa saat sebelum mengundurkan diri dari Kompas TV, Aiman gencar mengusut bisnis haram itu dengan liputan awal sejauh mana keterlibatan Sambo yang disebut sebagai Kaisar Sambo. Hal itu ditandai dengan liputan diagram Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang menuliskan sejumlah nama oknum polisi termasuk Ferdy Sambo. Di saat yang sama, Aiman juga menelisik tentang kebenaran dana 900 miliar rupiah yang disebut ditemukan di rumah Sambo yang diduga terkait dana Konsorsium 303. Meski Polri membantahnya dan menyebutkan hoax, namun Komisioner Kompolnas membenarkan penemuan sejumlah uang dalam penggeledahan tersebut. Pada liputan Aiman akhir September, ia kembali memperoleh data terkait dengan aliran uang dari konsorsium ke sejumlah oknum polisi. Nama oknum polisi tersebut disebutnya sebagai besar terkena kasus etik. Aliran dana dari Konsorsium 303 ini adalah dana keamanan yang biasanya diberikan untuk kebutuhan tiket pesawat, uang bulanan, hingga kebutuhan pribadi seperti minuman dan cerutu. Jika ditotal, pemilik bisnis haram tersebut memberikan jatah hingga 20 miliar rupiah kepada oknum polisi. Kemudian pada program Aiman Wicaksono di awal Oktober, investigasi Aiman akhirnya mengkonfirmasi jika Konsorsium 303 benar-benar ada. Dalam liputannya, jurnalis berambut pendek itu melakukan wawancara dengan pengusaha judi online yang menjadi anggota Konsorsium 303. Ia bercerita setiap judi online yang beroperasi di Indonesia wajib menyetorkan uang keamanan kepada Konsorsium 303, minimal 20 juta rupiah setiap bulan. Tapi untuk situs judi online yang besar, setorannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Jika situs judi online tersebut tidak membayar tiap bulannya, ancamannya tutup hingga ditangkap oleh polisi. Polisi yang menangkap dijelaskan ahli bukan bagian dari Konsorsium 303, tapi tentu datanya dari Konsorsium 303. Karena video wawancara eksklusif dengan salah satu pengusaha bisnis haram tersebut, banyak netizen yang menduga karena hal itulah Aiman dalam kondisi yang membuatnya harus mengundurkan diri. Pengunduran diri Aiman dan rumor penyebabnya segera menggema. Di Twitter, seorang dengan akun bernama @dafridipio menyoal kenapa video investigasi tersebut terhapus.
Akun tersebut lantas mengaitkan terhapusnya video itu dengan hengkangnya Aiman dari Kompas TV. Di sisi lain, ada juga akun Twitter @kafiradiktalis mengunggah video Aiman yang mengundurkan diri. Video ini adalah pesan tersembunyi dari @Aiman Wicaksono kepada seluruh rakyat Indonesia. Petunjuk jelas ada pada bagian akhir video, liputan terakhir yang membuat Aiman berhenti. Dengan putaran uang 155 triliun, jangankan Aiman, Jokowi saja berhenti karenanya. Katanya lagi. Seolah tak lagi menahan diri dan makin memperkuat alasan dirinya hengkang dari Kompas TV, tak lama setelah mengundurkan diri, Aiman secara belak-belakan membocorkan data yang lebih spesifik berupa keuntungan uang keamanan yang diperoleh oknum polisi yang ada dalam konsorsium 303. Melalui potongan video di akun TikTok @redat_, Aiman Wicaksono menemukan perputaran uang judi online yang nominalnya fantastis, yakni ada sekitar 155 triliun rupiah dari perputaran bisnis spekulan tersebut. Kemudian jurnalis 44 tahun itu lantas membeberkan jika dari total perputaran dana tadi, oknum polisi yang membangking bisnis online haram tersebut mendapatkan fee sekitar 30 hingga 40% atau sekitar 50 triliun rupiah. Data yang saya dapatkan, ketika ada 155 triliun perputaran judi online, pertanyaannya berapa sih yang didapat oleh aparat? Berapa sih success fee-nya? Itu biasanya 30-40%, betul? 50 triliun luar biasa. Oh, iya? Luar biasa, sangat luar biasa. 50 triliun itu anggaran. Lalu benarkah penyebab Aiman mundur dari Kompas TV karena liputannya yang membongkar borok kepolisian yang tersistematis tadi? Di wawancara khusus di Akbar Faisal Uncensored, Aiman tak membantah jika keputusannya mundur dari Kompas TV terkait berita investigasi konsorsium 303 atau skandal judi online yang diduga menyeret sejumlah nama aparat kepolisian. Ini saya jawab nih, eksklusif nih di Akbar Faisal Uncensored. Saya katakan bahwa apakah Aiman berhenti karena tekanan, disuruh berhenti, dipecat dan lain sebagainya terkait dengan judi konsorsium 303. Saya jawab dengan tegas, tidak ada. Karena saya tidak pernah dipecat, saya tidak pernah disuruh berhenti terkait dengan konsorsium 303. Tidak ada. Saya tidak mengatakan tidak ada hubungan, tapi saya tidak diminta untuk berhenti karena konsorsium 303. Apakah kaitan ke konsorsium 303 berkontribusi terhadap kepindahan saya? Mungkin saja jawabannya. Belakangan terungkap pula jika pengunduran dirinya dari Kompas TV lantaran Aiman diketahui mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar di stasiun televisi media lain yakni MNC, tepatnya di iNews. Media tersebut juga tidak asing lagi baginya karena Aiman mengawal karirnya menjadi jurnalis dari MNC Group. Menurut rumor yang beredar, Aiman akan menjadi pemimpin redaksi di iNews per 1 November 2022 dengan dugaan jabatan sebagai pemimpin redaksi. Tapi guys, apakah kalian percaya jika Aiman undur diri dari Kompas TV karena alasan karir yang lebih baik? Ataukah ia memilih undur diri karena tak ingin ditekan dalam mengungkap fakta